大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇 Bab 66-70. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ling Tian, mereka semua tercengang, 10 dari mereka kemudian tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepala karena bersalah. Pria kekar itu kemudian berlutut dan berteriak, melaporkan kepada bangsawan muda, kami salah. Kami bersedia menerima hukuman. Kami tidak akan mengeluh. Dengan, Ling Tian berkata, kalian harus ingat bahwa kalian adalah seluruh tubuh, saudara hidup dan mati. Di medan perang yang kejam, saudara-saudara ini akan menjadi orang yang menjagamu. Tanpa mereka, akan tidak ada tujuan untuk keberadaan Anda juga. Tindakan Anda hari ini tidak berbeda dengan tindakan tercela meninggalkan saudara-saudara Anda di medan perang untuk kelangsungan hidup Anda. Terlebih lagi, dia sudah menjadi yang terakhir dan harus mengandung seorang anak. Kalian sebenarnya abaikan dia seperti itu. Di mana semua hati nurani kalian? Di mana persaudaraan? Jika dia benar-benar mati karena kelelahan hari ini, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian akan merasa bersalah? Apa yang saya inginkan bukanlah individu. Saya ingin sebuah tim. Terlahir di masa-masa kacau, tidak dapat dihindari bagi pria untuk pergi ke medan perang. Jika kalian berkeliaran di dunia persilatan, itu sudah cukup untuk keberanian individu Anda. Tapi di medan perang, jika kalian semua tidak tahu bagaimana bekerja sama, jika kalian semua tidak tahu bagaimana menjaga satu sama lain, hanya akan ada satu hasil. Mayat yang dingin. Saat kau bersamaku, tidak masalah jika itu adalah ujian atau latihan, semuanya harus diperlakukan sebagai pertempuran nyata. Kalian harus menyadari bahwa itu adalah medan perang jauh di lubuk hati kalian. Setiap saat, kalian bisa mati. Tidak ada kesalahan yang dapat ditoleransi. Meskipun apa yang saya lihat mungkin sedikit berlebihan, saya harap kalian akan mengerti. Suara tegas bergema di halaman kecil. Saat itu di musim dingin yang pahit, semua orang dipenuhi keringat. Mereka dimarahi oleh Ling Tian sampai-sampai mereka tidak berani mengangkat kepala. Saat Ling Tian memarahi mereka, itu membuat mereka semua merasa bahwa tindakan mereka tidak pantas dan tidak dapat diterima. Ling Tian kemudian berbalik dan melihat ke 10 orang terakhir. Dengan nada dingin, dia memarahi, adapun kalian, kalian tidak memenuhi harapan dan menyeret saudara-saudara kalian untuk dihukum. Jika ini adalah medan perang, kalian akan menyebabkan nyawa saudara-saudara kalian. Sekarang, para 10 dari kalian akan dihukum juga. Apakah kalian yakin? Semua 10 dari mereka berlutut dan menjawab, kami benar-benar yakin. Baru pada saat itulah suara Ling Tian menjadi lebih hangat, kalian semua harus ingat, hidup saudaraku adalah hidupku. Sebuah tim hanya akan dapat menampilkan kekuatan penuhnya jika sudah lengkap. Jika semua orang hanya berpikir untuk berlari demi hidup mereka, tidak dapat dihindari bagi kalian semua untuk binasa bahkan jika kalian semua adalah ahli kelas atas. Saat ini, Ling Tian telah membawa Ling Jian dan Ling Chen kembali ke kamar. Semua prajurit besi darah masih duduk di lantai dengan linglung, memikirkan apa yang dikatakan Ling Tian. Mereka kemudian mulai merasa bahwa Ling Tian semakin masuk akal. Ini adalah prinsip emas di medan perang. Mereka semua tidak bisa tidak berpikir, jika pasukan besar mengikuti prinsip seperti itu, akankah ada orang yang dapat menghentikan pasukan seperti itu? Agar pasukan seperti itu menghadapi berbagai pasukan dari berbagai kerajaan, bukankah itu hanya permainan anak-anak? Saat itu, ambisi di hati mereka mulai tumbuh. Mereka semua berpikir, dengan kecerdasan bangsawan muda, mungkinkah dia hanya melatih kita untuk bersenang-senang? Dia pasti memiliki ambisi yang besar. Dalam sehari, Ling Tian memerintahkan 36 dari mereka untuk melakukan stand kuda, lompat katak, jalan bebek, sit-up dan papan. Bagaimanapun, Ling Tian telah menggunakan semua metode pelatihan dari kehidupan sebelumnya. Ling Tian mengerutkan kening dengan cambuk di tangannya, meniru seorang instruktur militer yang ketat dari kehidupan sebelumnya. Namun, dia jauh lebih ketat dari mereka. Dari waktu ke waktu, dia berkeliling untuk memantau mereka semua. Saat dia menyadari bahwa tindakan seseorang salah, dia akan mencambuknya dengan ringan. Meskipun tidak ada rasa sakit, itu pasti akan membuat yang lain tertawa. Adapun prajurit besi darah yang dicambuk,
dia kemudian akan terjun kembali ke pelatihan dengan wajah memerah. Sementara postur yang Ling Tian perintahkan untuk mereka lakukan tampak sangat aneh di mata prajurit besi darah, setiap tindakan akan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Saat prajurit besi darah pertama kali memulai pelatihan, mereka awalnya sangat tidak rela dan bahkan sering mengeluh. Mereka mengira bangsawan muda mereka ini baru saja menemukan cara untuk menyiksa mereka. Apa gunanya tindakan aneh ini? Mengapa kita tidak mengangkat batu saja untuk melatih kekuatan kita? Tapi saat mereka berlatih secara bertahap, mereka semua terkejut saat menyadari bahwa tindakan ini mampu melatih setiap otot di tubuh mereka. Pelatihan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka semua tidak bisa tidak berpikir bahwa kecakapan tempur mereka pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi jika mereka melanjutkan pelatihan ini. Pada saat itu, mereka semua merasa bahwa bangsawan muda mereka ini menjadi semakin misterius. Saat mereka menemukan penemuan seperti itu, mereka berlatih secara sukarela alih-alih membutuhkan Ling Tian untuk memantau mereka. Saat Ling Tian melihat kebugaran yang mengejutkan dari Blood Iron Warriors, dia menganggukkan kepalanya secara rahasia. Jika mereka melanjutkan pelatihan seperti itu akan menyelesaikan pelatihan kebugaran fisik mereka dalam setengah bulan, mampu bertahan dari rezim pelatihannya. Pada saat itu, pelatihan sesungguhnya akan dimulai. Dalam sehari, 36 prajurit besi darah merasa mendapat hadiah besar. Tetapi pada saat yang sama, mereka semua sangat kelelahan. Setelah makan malam, Ling Tian menginstruksikan mereka untuk mengulang kembali seluruh proses pelatihan sebelum mengumumkan bahwa itu adalah akhir dari pelatihan. Semua orang kemudian menghela nafas lega saat mereka ambruk di lantai. Bahkan Feng Mo, yang terkuat, juga merangkak di tanah, terengah-engah. Dia hanya merasa bahwa setiap bagian tubuhnya sangat menyakitkan. Saat dia terengah-engah, dia mulai bercanda, setelah seharian pelatihan bangsawan muda, aku merasa seperti baru saja pergi melihat Hades dan melakukan tur keliling 18 tingkat neraka. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua menganggukkan kepala dengan lemah. Mereka semua setuju. Sekarang, cara mereka memandang Ling Tian bukan lagi penghinaan seperti dulu. Itu sudah berubah menjadi rasa hormat dari lubuk hati mereka. Tidak hanya Ling Tian mampu menghancurkan batu, metode latihannya juga sangat efektif. Selain itu juga karena teori persaudaraan Ling Tian di medan perang. Pepatah seperti itu sama sekali tidak pernah terdengar di generasi mereka. Saat mereka memikirkannya dengan hati-hati, ini jelas merupakan prinsip emas. Sesuatu yang tak terbantahkan. Saat Ling Tian melihat penampilan mereka yang menyedihkan, dia tidak bisa tidak berkata dengan dingin, kalian sudah berpikir bahwa ini adalah 18 tingkat neraka. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Jika Anda ingin menjadi kuat, ini hanya mulai. Ini hanya latihan paling dasar saja. Mulai sekarang, kalian akan mengerti apa yang disebut neraka yang sebenarnya. Hehehe, semua orang menghirup udara dingin. Ini baru disebut permulaan. Mereka semua tidak bisa membantu tetapi merasakan ketidakberdayaan. Mereka semua sudah benar-benar terengah-engah dengan otot-otot mereka yang sakit dan itu hanyalah permulaan. Ling Tian kemudian tertawa terbahak-bahak dan berjalan keluar. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan satu kalimat, kita lanjutkan besok. Semuanya akan seperti hari ini. Di dalam ruangan, sekelompok pria yang melihat darah di medan perang dan tidak mau berkedip di hadapan pedang semuanya mulai menghela nafas dan mengeluh. Tapi, tindakan mereka membuat otot mereka tegang karena mereka semua mengeluarkan suara kesakitan. Setengah bulan berlalu dengan cepat, dan 36 prajurit besi darah jelas jauh lebih bugar dari sebelumnya. Bahkan Ling Jian yang berlari bersama mereka juga jelas jauh lebih bugar. Lebih jauh lagi, penampilan Ling Jian dalam beberapa hari ini juga telah membuat Blood Iron Warriors mengubah cara pandang mereka terhadapnya. Dengan kebugaran asli Ling Jian, apalagi 80 mil, bahkan 40 mil pun sangat sulit dicapai. Di hari pertama latihan, Ling Jian sudah pingsan karena kelelahan sebelum berlari di tengah jalan. Seorang prajurit besi darah kemudian menggendongnya di bahunya untuk berlari jauh. Tapi setelah Ling Jian bangun, dia bersikeras untuk berlari sendiri. Pada akhirnya, dia menendang dan menggigit agar dia bisa berlari sendiri. Tapi setelah berlari sebentar, dia pingsan lagi. Dalam setengah bulan ini, prajurit besi darah telah melihat Ling Jian pingsan berkali-kali. Namun, saraf pemuda ini seperti baja. Dia akan pingsan diam-diam. Setelah bangun,
Dia kemudian diam-diam terus berlari. Prajurit besi darah semuanya dilatih oleh pertempuran selama bertahun-tahun. Selama stamina mereka bisa bertahan, kaki mereka pasti akan bertahan. Tapi Ling Jian berbeda, dia hanya anak berusia 8 tahun. Otot-otot di tubuhnya masih sangat lembut. Pada hari pertama, perasaannya mengalami banyak lecet karena berlari dengan beberapa di antaranya sudah pecah dan berdarah. Bahkan prajurit besi darah yang merawat luka-luka itu mau tidak mau mengerutkan kening saat melihatnya. Pemuda pantang menyerah ini tetap tampil di pelatihan hari kedua. Dia masih pingsan, ada lecet baru, pecah. Pada awalnya, semua prajurit besi darah sangat tidak senang dengan Ling Tian karena melemparkan seorang anak ke tengah-tengah mereka karena itu adalah beban yang jelas. Namun pada akhirnya, penghinaan ini berubah menjadi kekaguman dari hati mereka. Dari awal hingga akhir, bahkan jika Ling Jian pingsan atau kakinya berdarah karena lecet yang pecah, dia bahkan tidak mengerang sekalipun. Dia tidak menangis sekalipun. Dia hanya akan perlahan mengejar jejak yang lain, tidak pernah mengakui kekalahan. Sampai akhirnya, hal yang menakjubkan terjadi. Ketika beberapa prajurit besi darah ingin kabur karena kelelahan, mereka akan merasa bersalah saat melihat tubuh ringkih Ling Jian. Ini berakhir dengan sangat meningkatkan kecepatan pelatihan. Di pagi hari, matahari baru saja terbit. Ling Tian sedang duduk di depan meja batu di halaman rumahnya sendiri. Tangannya menopang kepalanya seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Bahkan prajurit besi darah termuda sudah berusia di atas 20 tahun. Mereka jauh melewati usia yang paling cocok untuk berlatih seni bela diri. Akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk membuat mereka mengembangkan kekuatan batin. Hanya setelah menghilangkan banyak seni bela diri, Ling Tian akhirnya menemukan seni bela diri eksternal untuk memperkuat tubuh mereka dari ingatannya. Dia kemudian bersiap untuk memberikannya kepada Blood Iron Warriors. Karena mereka akan bertarung dengannya di masa depan, maka kekuatan mereka juga harus ditingkatkan. Sehubungan dengan keterampilan bela diri yang akan diajarkan kepada prajurit besi darah, Ling Tian merasakan sakit kepala yang hebat. Orang-orang ini pada dasarnya tidak memiliki dasar sama sekali. Semua yang mereka ketahui adalah gerakan yang mereka pelajari dari insting. Ling Tian mengajarkan dengan hati-hati tentang masalah ini, jika dia mengajari mereka keterampilan bela diri yang cocok untuk membunuh musuh dalam jumlah besar di medan perang, mereka pasti akan menderita kerugian jika mereka bertarung di dunia persilatan. Jika dia mengajari mereka dua keterampilan bela diri yang berbeda, orang bodoh ini mungkin tidak akan bisa mempelajarinya dengan baik. Tepat ketika dia sedang berpikir keras, langkah kaki terdengar dari belakangnya. Kemudian, sweater tebal diletakkan di tubuhnya. Setelah itu, nada perhatian yang lembut terdengar, "Bangsawan muda, berhati-hatilah agar tidak masuk angin." Ling Tian lalu tersenyum lembut dan berbalik. Seorang wanita cantik muncul di depannya dengan bibir tipis, hidung mancung, dan dua mata besar. Dari kedalaman mata, sosok manusia bisa dilihat tanpa noda atau kotoran di dalamnya. Gadis ini adalah Ling Chen. Sejak Ling Tian membawanya kembali dan memberinya makan dengan baik, pipinya menjadi kemerahan dan tubuhnya jauh lebih bugar. Ling Tian tersenyum dan mau tidak mau memegang tangan Ling Chen. "Chener, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Kamu belum pulih sepenuhnya dan harus lebih banyak istirahat." Ling Chen melihat ke bawah dengan malu-malu saat dia melihat tangan yang memegang tangannya. Dengan nada hormat, dia berkata, "Chener tidak bisa tenang jika bangsawan muda ada di sini sendirian." Dingin. Ling Tian kemudian menyapu pinggirannya yang berantakan dan berkata dengan lembut, "Tubuhku kuat, tidak masalah. Cepat kembali dan tidur lagi, ini masih pagi." Sebenarnya, Ling Tian sebenarnya 1 atau 2 tahun lebih muda dari Ling Chen. Tapi setiap kali Ling Tian melihat wanita muda yang menyedihkan ini, dia selalu ingin memanjakannya dan menghiburnya seperti seorang senior. Ling Chen kemudian menggigit bibirnya dan ragu sejenak. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Bangsawan muda, bisakah kamu membiarkan Ling Chen berlatih dengan Ling Jian dan yang lainnya juga di masa depan?" Ling Tian tidak bisa tidak terkejut ketika dia bertanya, "Mengapa kamu memiliki pemikiran seperti itu?" Ling Chen menundukkan kepalanya dan bergumam, "Aku tahu bangsawan muda itu melatih mereka untuk melakukan sesuatu untukmu. Chener juga ingin membantu bangsawan muda. Bisakah bangsawan muda setuju?" Ling Tian kemudian tertawa dan berkata, "Chener, berlatih seni bela diri sangat melelahkan. Aku khawatir kamu tidak akan mampu menanggungnya." Ling Chen kemudian mengangkat kepalanya dengan keras kepala.
Dengan resolusi di matanya, dia berkata, karena Ling Jian mampu bertahan, Chener juga akan mampu melakukannya. Chener tidak takut akan kepahitan. Selama Chener dapat membantu bangsawan muda, Chener akan bersedia melakukan apa saja. Ling Tian tertawa dan mencubit pipinya, bagus, bagus, bagus. Kalau begitu aku akan membuat pengecualian untuk Chener. Biar kupikirkan. Seni bela diri seperti apa yang harus aku ajarkan pada Chener. Dengan gembira, Chener berkata, bangsawan muda harus mengajari Chener seni bela diri yang paling kuat. Chener ingin mengalahkan Ling Jian. Ling Tian tenggelam dalam tawa sesaat sebelum berkata, bagus, aku akan membuatmu lebih kuat dari Ling Jian. Tapi, Chener, saat kamu mulai, tidak akan ada jalan untuk kembali. Aku tidak suka orang menyerah setengah jalan. Ling Chen kemudian berkata dengan tegas, yakinlah, bangsawan muda. Chener akan lebih pekerja keras daripada Ling Jian. Ling Tian tertawa sejenak saat dia dengan cepat memikirkan tentang apa yang harus dia ajarkan pada Ling Chen. Formula Divine Shocking Dragon milikku sendiri. Tidak cocok untuk anak perempuan, itu pasti tidak layak. Adapun jaket besi emas, itu bahkan lebih mustahil. Seni bela diri apa yang cocok untuk seorang wanita? Lalu, satu-satunya yang cocok untuk seorang wanita adalah formula es ilahi yang dibudidayakan oleh Ling Xuer. Berpikir tentang Ling Xuer, Ling Tian menjadi bingung sejenak saat dia merasakan gelombang sakit hati. Hanya setelah beberapa saat dia berkata, Chener, kemarilah. Biarkan aku merasakan tulangmu. Ling Chen menjawab dengan, memem, sebelum bergerak di depan Ling Tian. Yang dimaksud dengan, perasaan tulang, adalah prosedur penting dari sekte kuno sebelum menerima murid baru. Itu untuk menguji bakat seseorang untuk melihat apakah seseorang cocok untuk seni bela diri sekte tersebut. Sebagai contoh, beberapa akan lahir dengan kurangnya koordinasi dalam tubuh mereka. Tindakan yang dapat dilakukan dengan mudah oleh orang lain akan sangat sulit untuk mereka capai dengan sempurna. Ini bukan sesuatu yang bisa ditebus dengan kerja keras. Ini adalah masalah dengan bakat bawaan seseorang. Sama seperti bagaimana di kancah olahraga saat ini di China, senam akan menjadi olahraga yang membutuhkan seseorang untuk menjadi sangat fleksibel dan gesit. Sebagian besar atlet yang mampu meraih medali emas adalah mereka yang berasal dari selatan. Sedangkan bagi mereka yang berasal dari utara, sangat jarang terlihat ada di antara mereka yang mampu bersaing di tingkat internasional. Ini tidak berarti bahwa mereka yang dari utara tidak bekerja keras atau lebih rendah dari mereka yang dari selatan. Ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan bakat dan sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan tempat seseorang tumbuh. Bagian selatan sangat lembab sedangkan bagian utara jauh lebih kering. Yang dari utara dan selatan akan mudah dibedakan hanya berdasarkan tampilannya saja. Kemampuan beradaptasi mereka yang berasal dari selatan jauh lebih kuat daripada mereka yang berasal dari utara dengan kulit mereka yang jauh lebih lembut. Mereka yang dari utara akan jauh lebih bugar dan bertubuh kekar daripada mereka yang dari selatan. Geografi, cuaca, pola makan, dan banyak hal lainnya merupakan faktor penyebabnya. Jadi, untuk olahraga dengan permintaan besar terhadap kekuatan fisik, mereka yang dari utara akan unggul jauh lebih baik. Haha, topiknya melenceng terlalu jauh, kembali ke intinya. Ling Tian menutup matanya saat tangannya menjelajahi tubuh Ling Chen. Di telapak tangannya, inner Qi-nya akan mengamati setiap bagian tulang Ling Chen saat tangannya bergerak melewati bagian itu. Saat dia perlahan mengamati tubuhnya, Ling Tian terkejut bahwa bakat wanita muda ini jauh lebih tinggi dari yang dia harapkan. Faktanya, itu tidak kurang dari milik Ling Jian. Jika Ling Tian membimbingnya dengan hati-hati, dia pasti akan menjadi eksistensi yang menakutkan di masa depan. Saat dia memikirkan hal-hal ini, Ling Tian mau tidak mau menjadi linglung, tidak mendengar langkah kaki di pintu masuk halaman rumahnya. Ahahaha gelombang, teriakan tajam terdengar dari pintu masuk. Jeritan itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Ling Tian terkejut. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat beberapa orang di dekat pintu masuk ke halaman rumahnya. Ling Xiao, Chu Tinger, Ling Kong dan putranya, dengan Ling Ran di sampingnya juga. Ling Ran meletakkan tangannya di atas mulutnya saat dia menatap Ling Tian dengan ekspresi tidak percaya. Semua yang lain membuka mulut lebar-lebar saat mereka menatap Ling Tian dan Ling Chen. Saat ini, tindakan Ling Tian dan Ling Chen terlihat terlalu penuh kasih dari pandangan orang luar. Ling Tian memegang erat Ling Chen di pelukannya saat tangannya menjelajahi tubuh Ling Chen.
Matanya terpejam seolah dia menikmati dirinya sendiri. Adapun Ling Chen, wajahnya merah dengan tubuhnya. Bersandar di pelukan Ling Tian. Binatang buas. Apa yang kamu lakukan? Raungan keras bergema. Wajah Ling Xiao pucat saat matanya selebar piring, tampak seolah ingin memakan Ling Tian hidup-hidup. Jika adegan seperti itu terjadi pada remaja berusia 15 atau 16 tahun, meski mengejutkan, itu tidak aneh. Lagi pula, itu adalah masa pubertas dan bisa dimaklumi jika ada dorongan yang tidak terkendali. Tapi sekarang ini terjadi pada anak berusia 6 tahun, itu terlalu aneh. Chu Tinger juga sangat terkejut karena dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia menatap putranya untuk waktu yang lama tanpa berkedip. Meskipun Ling Ran adalah orang yang menjerit, dia juga yang pertama pulih dari keterkejutannya. Dia kemudian menatap Ling Tian dengan ekspresi penuh tawa dan kemarahan, hampir tidak bisa mengendalikan tawanya agar tidak meledak. Mulut Ling Kong dan putranya terbuka lebar seolah-olah rahang mereka terkilir. Dua pelayan istana di belakang Ling Ran dipenuhi dengan tawa di mata mereka. Mereka sudah lama mendengar tentang reputasi tuan muda dari keluarga Ling ini. Mereka juga mendengar bahwa dia menangkap tas wewangian selama acara, tangkapan 1 tahun. Semua orang mengira dia pasti akan tumbuh menjadi playboy di masa depan. Tapi, mereka tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia baru berusia 5 tahun, dia akan memulai perjalanan playboy-nya. Mata mereka kemudian tertuju pada Ling Xiao dan Chu Tinger, memuji mereka untuk putra luar biasa yang mereka besarkan. Ling Ran akhirnya tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ke arah saudara laki-laki dan ipar laki-lakinya dengan menggoda sambil menilai mereka. Maknanya jelas, jika bukan karena fakta bahwa kalian berdua selalu terlihat olehnya ketika dia masih muda, apakah dia akan melakukan hal seperti ini di usia yang begitu muda? Semua orang memiliki pemikiran yang sama di hati mereka saat mereka semua menoleh untuk melihat Ling Xiao dan Chu Tinger dengan tatapan menggoda. Dalam keterkejutan, Chu Tinger merasa otaknya benar-benar tidak berfungsi. Pada saat dia bereaksi, dia melihat semua orang menatapnya dengan tatapan menggoda itu dan segera mengerti apa maksud semua orang. Wajah pucatnya kemudian memerah saat lehernya berangsur-angsur memerah juga. Dia kemudian menginjak kakinya karena malu, frustrasi dan marah. Setelah itu, dia ingin mengangkat tangannya untuk meninju pinggang Ling Xiao. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia hanya berhasil mencubit udara. Saat dia menatap Ling Xiao, dia sudah berubah menjadi embusan angin. Tanpa sepatah kata pun, dia sudah meraih kaki Ling Tian dan mengangkatnya ke udara, menamparkan pantat kecilnya. Asteris pak. Asteris suara tamparan terdengar saat Ling Xiao memarahi, biarkan aku memukuli hewan kecil ini sampai mati. Dasar makhluk keji yang merusak nama keluarga. Baru pada saat itulah Ling Chen terkejut saat dia berlutut dan memohon, Tuan tua, bangsawan muda hanya membantuku menyentuh tulangku. Tuan tua, tolong jangan pukul dia. Ling Chen masih muda, dan tidak tahu mengapa Ling Xiao meraih Ling Tian untuk memukulnya begitu dia masuk. Kesalahan apa yang dilakukan bangsawan muda itu? Tulang, menyentuh tulang. Saat semua orang mendengarnya, mata dan mulutnya selebar cawan. Menyentuh tulang. Mengapa ada kebutuhan untuk menyentuh tulang? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Alasan penggunaan bangsawan muda ini untuk melecehkan pelayannya sendiri benar-benar tidak terduga. Ling Xiao marah sampai suaranya menjadi serak saat dia mulai memukuli Ling Tian lebih keras lagi. Ling Tian lalu berteriak, "Ayah, dengarkan penjelasanku." Ling Xiao menggertakkan giginya saat dia berteriak, "Penjelasan pantatku." Tangannya tidak berhenti saat dia terus menamparkan Ling Tian. Ling Tian tidak berani menggunakan energi-nya untuk melindungi pantatnya, takut hal itu akan melukai ayahnya karena mundur. Pantatnya sudah dipenuhi rasa sakit saat ini. Saat dia mendengar apa yang dikatakan Ling Xiao, dia memarahi dengan marah, "Orang tua, bisakah kamu lebih masuk akal?" Pria tua, suara Ling Xiao bergetar karena marah, "Anak tidak berbakti. Binatang buas. Binatang. Dolar dan persen asteris dolar persen." Dengan marah, dia mulai mengutuk dengan kata-kata kotor yang fasih. Chu Tinger dan Ling Ran maju untuk membujuk Ling Xiao, tetapi disingkirkan olehnya. Saat Chu Tinger melihat pantat putranya berlumuran darah, hatinya sakit saat air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. Tepat ketika keadaan mulai memanas, suara langkah kaki terdengar dari jauh ketika beberapa pria kekar berlari masuk. Tubuh mereka dipenuhi keringat dengan uap yang keluar dari kepala mereka dan wajah penuh kelelahan.
Saat Chu Tinger melihat bahwa yang memimpin kelompok itu adalah Feng Mo, dia sepertinya telah melihat penyelamatnya saat dia berteriak, "Feng Mo, cepat pisahkan mereka berdua." Saat Feng Mo dan kawan-kawan berlari ke belakang, mereka sangat kelelahan. Namun, mereka tidak pernah membayangkan peristiwa menarik seperti itu terungkap tepat ketika mereka melangkah ke halaman Lingtian. Pada saat itu, mereka tidak dapat diganggu dengan napas berat mereka saat menonton pertunjukan di samping. Semua prajurit besi darah memiliki ide yang sama, melipat tangan mereka di samping saat mereka menyaksikan Lingtian dipukuli. Mereka semua berpura-pura tidak bisa mendengar permohonan Nyonya Muda. Dalam setengah bulan terakhir, Lingtian telah meningkatkan kesulitan pelatihan mereka setiap hari, membuat mereka lelah sampai mati. Selama puncak kelelahan, mereka bahkan tidak bisa naik ke tempat tidur untuk tidur di malam hari. Semua orang sudah menangis dengan sedihnya di hati selama beberapa hari ini. Tapi sekarang setelah mereka melihat setan kecil ini dibawa oleh ayahnya dan dipukuli terlihat sangat menyedihkan, mereka semua merasa sangat gembira. Kelelahan yang mereka derita selama setengah bulan terakhir tersapu saat mereka berpikir, bangsawan muda bahkan dapat menghancurkan batu besar menjadi berkeping-keping. Bagaimana mungkin pukulan lemah jenderal memengaruhinya? Pukul saja dia beberapa lagi, tidak masalah. Bagaimanapun, ini adalah pemandangan langka untuk dilihat dan kita harus mengambil kesempatan untuk menikmatinya selagi kita bisa. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang kembali, hingga lebih dari 20 orang kembali. Mereka menertawakan kesengsaraan Lingtian dengan beberapa dari mereka bahkan bersorak, "Jenderal, gunakan lebih banyak kekuatan." Wahahaha, Lingtian sangat marah, dan tidak dapat diganggu dengan kenyataan bahwa dia masih berada di tangan ayahnya saat dia berteriak, "Besok pagi, 160 mil." Semua prajurit besi darah gemetar sesaat. Sebelum Lingtian menyelesaikan apa yang harus dia katakan, mereka semua maju ke depan, berjuang untuk memisahkan pasangan ayah dan anak itu. Sebelum prajurit besi darah datang ke keluarga Ling, mereka adalah bawahan Ling Xiao. Mereka semua tahu bahwa jenderal mereka ini sangat ketat selama pelatihan militer. Tapi ketika itu adalah waktu luang mereka, dia akan menjadi seperti saudara dengan pasukannya, bergaul dengan sangat baik. Karena itu, mereka tidak takut padanya karena mereka dengan cepat menyelamatkan Lingtian dari tangannya. Namun, entah itu kecelakaan atau bukan, tapi orang yang menyelamatkan Lingtian tidak sengaja terpeleset. Lingtian dijatuhkan tepat ke lantai, dengan pantatnya mendarat dengan akurat di lantai. Ahahaha, my %% dan $$ dan, raungan terdengar di halaman, mengisinya dengan kata-kata kotor. Ling Xiao terengah-engah, saat dia menundukkan kepalanya secara kebetulan, dia melihat bahwa telapak tangannya memiliki kilau merah yang sebenarnya adalah darah. Dia tidak bisa tidak menerima kejutan, dalam hati memarahi dirinya sendiri karena memberikan tangan yang begitu berat kepada putranya. Mata Chu Tinger dan Ling Ran dipenuhi dengan air mata yang tak tertumpah, dan menerkam ke depan saat ini, menggendong Lingtian di dada mereka. Kesayangan mereka ini berteriak, dan melihat bagaimana pantat Lingtian bercampur darah, kedua wanita itu mau tidak mau mulai robek. Mereka secara bersamaan memfokuskan tatapan mereka pada Ling Xiao. Ling Ran bahkan tidak peduli dengan sopan santun, dan segera mulai memarahi, "Saudaraku, kamu tidak masuk akal. Tianer hanyalah anak kecil, apakah perlu memukulnya begitu keras? Apa yang bisa diketahui oleh anak seusianya? Balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, mengapa Anda harus melampiaskan rasa frustrasi Anda padanya?" Ketika dia memikirkan bagaimana dia akhirnya mendapat kesempatan untuk mengunjungi orang tuanya, dia buru-buru berlari untuk bermain dengan keponakannya yang sudah lama dirindukan. Siapa yang tahu bahwa ini akan mengakibatkan Lingtian dipukuli habis-habisan. Mendengar kata-kata seperti itu, Chu Tinger tampak memerah karena malu. Dia segera menggendong anaknya dan berlari ke dalam kamar, memerintahkan para pelayan untuk membawa salep serta perban bersih. Ling Xiao berbalik karena malu. Meski hatinya penuh penyesalan, dia tetap tidak mau merendahkan diri untuk mengakui kesalahannya. Lebih jauh lagi, apa yang membuat Ling Xiao marah sebenarnya bukanlah tentang kegagalan yang diciptakan oleh Lingtian. Untuk anak sekecil itu, bahkan jika dia melucu, bagaimana dengan itu? Apa yang sebenarnya bisa terjadi? Apa yang benar-benar mengejutkan Ling Xiao adalah bahwa dengan begitu banyak orang melihat putranya bertingkah sangat buruk, mustahil baginya untuk menyembunyikannya.
Ling Xiao dapat membayangkan bahwa masalah ini akan menyebar ke seluruh ibu kota dan provinsi dalam beberapa hari ke depan, dan dia kemungkinan besar akan menjadi bahan tertawaan di seluruh istana kekaisaran. Bangsawan muda Ling yang merupakan celana sutra pasti akan bergema di mana-mana. Ling Kong dan putranya, yang bersukacita atas kemalangan, hanya menawarkan beberapa kalimat perdamaian kepada Ling Xiao sebelum pergi dengan suasana hati yang gembira. Saat ini, tidak cocok lagi bagi mereka untuk terus tinggal lebih lama lagi. Ling Xiao berbalik, membawa wajah hitam, dan berhadapan muka dengan sekelompok prajurit besi darah yang cekikikan. Karena sering bergaul dengan mereka, mereka sudah lama menjadi saudara seperjuangan. Melihat penampilan mereka yang basah kuyup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis dan bertanya, apa yang kalian semua lakukan? Mengapa kalian semua terlihat sangat lelah? Kerumunan yang bersangkutan terdiam, tidak ada yang melupakan kata-kata baja yang diucapkan Ling Tian hari itu, tidak seorang pun boleh berpikir untuk mengungkapkan masalah saya kepada orang lain. Setelah beberapa saat, wajah Ling Xiao menjadi semakin hitam, dan matanya tampak seperti badai yang sedang terjadi. Untuk berpikir bahkan bawahannya tidak repot-repot menjawab pertanyaannya. Melihat situasinya tidak berjalan dengan baik, Feng Mo menggaruk kepalanya dan berkata, "Oh, ini. Ling Xiao meledak sekali lagi. Apa ini dan apa itu? Cepat keluarkan." Feng Mo hanya bisa melafalkan doa di dalam hatinya saat dia berbicara, bangsawan muda membuat kami berlari. Di dalam dirinya, dia berpikir, ini tidak boleh dianggap sebagai mengungkapkan rahasianya, kan? Berlari. Ling Xiao mengungkapkan beberapa kecurigaan. Lari untuk apa? Ini, Feng Mo menggaruk kulit kepalanya karena malu. Petik 2. Bangsawan muda berkata bahwa lari itu sangat menyenangkan. Setelah merenungkannya selama setengah hari, Feng Mo pria yang jujur dan jujur ini akhirnya keluar dengan kebohongan pertamanya, membuatnya merah karena malu. Seru. Ling Xiao melompat keluar dari kulitnya sekali lagi, dengan marah melompat berdiri dan menggeram. Ayah ini di sini bekerja sangat keras untuk melatih prajurit besi darah, untuk menciptakan prajurit negara yang akan memenangkan 100 pertempuran dan lebih banyak lagi, untuk menciptakan pahlawan di medan perang. Bajingan ini benar-benar berani memintamu lari untuk bersenang-senang. Apa cebak. Melihat kelompok prajurit besi darah, Ling Xiao berbicara dengan malu, saudaraku, akulah yang menyebabkan ini padamu. Karena aku, kamu harus menderita siksaan dari bajingan kecil ini dan kejenakaannya. Yakinlah, saudara-saudara, saya akan memikirkan metode untuk mengembalikan kalian kembali ke militer. Kerumunan saling memandang dengan cemas, semua dengan bijak memilih untuk tetap diam. Sementara mereka tersentuh oleh rasa persaudaraan Ling Xiao, orang banyak tidak bisa tidak khawatir, jika Ling Xiao benar-benar mendapatkan apa yang diinginkannya, mereka semua akan dipanggil kembali ke perkemahan. Dalam setengah bulan ini, 36 dari mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa baik itu energi atau fisik, semuanya mengalami pertumbuhan sekali lagi, dan bahkan sampai pada titik yang tidak dapat dipercaya. Ini hanya dalam setengah bulan. Bangsawan muda bahkan berkata, bahwa perasaan ini hanyalah permulaan, dan hanyalah sebuah ujian. Metode sebenarnya untuk meningkatkan kekuatan jauh dari ini. Dengan kesempatan emas dan tuan yang baik di depan mereka, siapa yang akan memilih untuk kembali ke masa depan kamp tentara yang gelap dan tanpa harapan itu? Kecuali, kepala orang itu ditendang oleh bagal. Segera, kepala semua orang menoleh ke arah Feng Mo, jika dua kalimat sederhananya membuat semua orang kehilangan kesempatan ini, maka mereka pasti ingin mengupas kulitnya hidup-hidup. Menjadi sasaran tatapan menusuk, kepala Feng Mo mulai berkeringat deras dan dia memaksakan senyum untuk berkata, Jenderal tidak perlu khawatir, kami anak kecil juga cukup senang tinggal di sini sekarang. Ling Xiao menghela nafas panjang, pinggiran matanya basah oleh air mata. Dia menepuk bahu Feng Mo, dengan rendah hati berkata, saudaraku, aku tahu kalian semua ingin menjauhkanku dari masalah. Kalian semua tidak perlu mengatakan lebih banyak, kalian semua saudara bisa menunggu kabar baikku. Saat dia selesai, Ling Xiao berbalik dan pergi, ekspresinya serius dan langkahnya berat. Semua orang di belakangnya tercengang konyol. Saat mereka melihat punggung Ling Xiao yang menghilang, mereka semua berjalan menuju Feng Mo dengan gigi terkatup. Semua orang mulai mengepalkan tangan mereka, suara, kakak, terdengar tak henti-hentinya. Melihat bahwa situasinya telah berubah menjadi lebih buruk, Feng Mo buru-buru mundur sambil mengeringkan tawa,
saudaraku, mari kita duduk dan membicarakannya, hahaha, aku juga dipaksa ke sudut. Kalahkan dia. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali berteriak, tetapi segera, banjir orang berpakaian hitam menutupi Feng Mo dalam sekejap. Feng Mo berbalik untuk lari, tapi sudah terlambat. Suara ratapan sedih terdengar, bahkan lebih buruk dari apa yang diberikan Ling Tian sebelumnya. Di dalam ruangan, Ling Tian yang sedang mengatur kibatinnya sambil mendengarkan percakapan orang banyak, mengeluarkan ekspresi puas. Dia sekarang tahu bahwa kelompok prajurit besi darah ini benar-benar mulai condong ke sisinya. Bayangan kecil keluar dari kediaman Ling Tian, ini tepatnya Ling Jian. Saat Ling Jian kembali ke kediaman dan mendengar bahwa Ling Tian telah dihukum, dia panik dan bergegas masuk bahkan tanpa membersihkan wajahnya. Melihat Ling Jian keluar, semua prajurit besi darah berkumpul di sekelilingnya untuk mendengarkan berita terbaru, meninggalkan Feng Mo di ambang kematian. Hei, Ling Jian bagaimana kabar bangsawan muda sekarang? Iya, Jian, apa yang dikatakan bangsawan muda? Iya, sudah setengah bulan, apakah bangsawan muda mengatakan bahwa kita sudah lulus? Petik 2. Petik 2. Ling Jian memandang ke arah mereka semua dengan sedikit rasa iba di matanya yang hilang dalam sekejap. Dia mengenakan ekspresi aneh di wajahnya, setengah tertawa dan menangis. Untuk waktu yang lama, dia melihat mereka tanpa bicara yang menyebabkan mereka panik dan tiba-tiba memiliki keinginan untuk bergegas maju untuk meraih leher ramping itu untuk memaksa setiap kata keluar darinya. Batuk, Ling Jian berdeham seolah hendak berbicara. Penonton tiba-tiba menahan napas saat mereka menajamkan telinga. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa setelah dia selesai batuk, dia mengguncang bahunya dan mengerutkan kening sambil berkata, bahuku sakit. Hei, sakit. Biarkan aku memijatnya untukmu. Seorang prajurit besi darah yang tampaknya menyemburkan api dari matanya bergegas maju. Batuk, paha sakit. Aku akan memijat untukmu. Batuk, seluruh lengan juga terasa sakit, sebenarnya kedua lengan juga terasa sakit. Aku akan memijat untukmu. Akhirnya, Ling Jian memutar lehernya dengan puas sebelum berkata, bangsawan muda mengambil kesempatan, sementara Nyonya dan Permaisuri Ling Ran tidak ada, untuk memberi saya beberapa instruksi untuk kalian. Semuanya tegang, mata terfokus tanpa berkedip ke mulut Ling Jian, seolah-olah mereka takut melewatkan satu kata pun. Ling Jian terbatuk sekali lagi, sebelum berkata, kata-kata asli bangsawan muda adalah, kemudian dia tersenyum pada mereka dan benar-benar berhenti berbicara. Kemarahan kelompok melonjak ke langit, semua mulai menggosok tinju mereka seolah ingin memberinya pelajaran. Melihat situasi semakin memburuk, Ling Jian mengontraksikan lehernya dan menirukan suara Ling Tian untuk berkata, Memem, sebenarnya kalian semua seharusnya sudah lewat. Tapi melihat bagaimana kalian melihat bangsawan muda ini dipukuli hari ini, dengan tidak satupun dari kalian bahkan mencoba untuk campur tangan, dan bahkan sombong dalam kesialanku. Jadi bangsawan muda ini telah memutuskan bahwa kamu belum siap untuk lulus. Ling Jian mengedipkan mata dan tersenyum. Kelompok itu menghela nafas panjang, seolah-olah mereka menghabiskan semua udara di dalamnya. Ling Jian tiba-tiba melanjutkan, tenang, aku belum selesai. Tiba-tiba, semua orang waspada penuh sekali lagi. Namun, aku sudah memikirkannya, dan memutuskan untuk memberi kalian semua satu kesempatan lagi. Wahahaha, hidup bangsawan muda. Ling Jian dengan dingin memandangi kelompok idiot itu sambil berpikir, apakah menurutmu bangsawan muda begitu baik? Bagaimana kau bisa berharap untuk menuai keuntungan apapun tanpa penderitaan terlebih dahulu? Itu akan menggelikan. Kemudian berbicara dengan santai, jadi, untuk ujian besok, hanya mereka yang lulus yang boleh tinggal. Hahaha, besok adalah tes terakhir, mudah, ini akan mudah. Kelompok itu sangat gembira. Ling Jian dengan dingin mengumumkan, ujian besok terdiri dari setiap orang yang membawa batu azurit, untuk berjalan 2 putaran dari pintu masuk Mansion Ling ke halaman keluarga Ling. Perjalanannya sekitar 160 mil dan kamu harus menyelesaikan 2 putaran sebelum makan siang melewati. Batu azurit di era ini masing-masing memiliki berat setidaknya 10 kati, dan tebal serta lebar. Ahaha, seruan putus asa terdengar. Pada saat yang sama, ke-36 dari mereka tampaknya telah runtuh total. Kepahitan di wajah mereka seolah-olah bisa diperas menjadi jus. Salah satu dari mereka melihat ekspresi puas diri di wajah Ling Jian, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membalasnya.
berkata, kita tidak bisa mempertahankan hal semacam ini, jangan bilang kamu Little Jian bisa. Hehehe, cepat dan pergi memohon untuk keringanan hukuman dari bangsawan muda kita. Semua orang berpikir dengan cara yang sama, dan mulai berteriak. Namun Ling Jian terkikik, berkata, maaf untuk memberitahumu tapi aku sudah mencoba untuk memohon keringanan hukuman, dan bangsawan muda cukup baik untuk membebaskanku untuk ujian besok. Hahaha, kerumunan merasa seperti mereka baru saja mengalami kekalahan telak. 1. Jika seorang pemimpin memberikan contoh yang buruk, bawahan cenderung akan mengikutinya. Ini adalah pertemuan pertama yang diadakan Ling Tian setelah datang ke dunia ini. Orang-orang yang berpartisipasi dalam pertemuan ini adalah semua orang di bawahnya, 36 prajurit besi darah, Ling Jian dan Ling Chen. Lokasi, ruangan terbesar di halamannya sendiri. Waktu, jauh di malam hari. Sehubungan dengan isi pertemuan ini, Ling Tian tidak akan membiarkannya bocor sama sekali. Sehubungan dengan bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan seperti itu sekarang, Ling Tian merasa itu sudah cukup. Meskipun bukan tidak mungkin baginya untuk memperluas kekuatannya, itu akan merugikan orang lain. Jika itu masalahnya, maka keuntungan tidak akan menggantikan kerugian. Di mata Ling Tian, orang-orang di depannya sekarang akan menjadi anggota inti dari timnya sendiri. Dengan kata lain, para pemimpin. Ling Tian merasa perlu memahami latar belakang setiap orang yang hadir dan setiap informasi tentang semua orang ini. Sementara pemukulan Ling Xiao hampir tidak efektif terhadap Ling Tian masih beristirahat di tempat tidur selama 2 hari. Ini karena ibunya, Chu Tinger, menemaninya di samping tempat tidurnya selama 2 hari penuh. Hanya setelah beberapa upaya yang tidak efektif untuk mengirim orang untuk membujuk Chu Tinger barulah Ling Xiao secara pribadi datang untuk menjemput Chu Tinger kembali. Untuk pertama kalinya, Ling Tian menyaksikan betapa kuatnya ibunya. Dia marah seperti singa betina yang melindungi anaknya, seolah-olah dia ingin mencabik-cabik Ling Xiao. Setelah Nyonya Tua Ling mendengar tentang masalah ini, dia memanggil Ling Xiao di depannya dan memarahinya. Adapun Ling Xiao ingin mentransfer Blood Iron Warriors kembali, dia hanya bisa menyarankannya sebelum ditolak tanpa ampun oleh Nyonya Tua Ling. Ini juga menciptakan efek yang sangat nyaman bagi Ling Tian. Ling Xiao merasa bahwa dia tidak lagi memiliki wajah untuk melihat saudara-saudaranya dan menjauhkan diri dari halaman Ling Tian. Saat Ling Tian melihat ke-38 dari mereka, wajahnya tegas dan muram, dengan keseriusan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Semua orang tidak bisa tidak merasa cemas dengan wajah mereka yang dipenuhi dengan keseriusan. Hari ini adalah hari ke-11, bulan ke-12, dan tahun ke-3169 benua bintang surgawi. Ini juga hari ke-11, bulan ke-12, dan tahun ke-45 kerajaan bantalan langit. Aku ingin kalian semua mengingat tanggal ini selamanya. Mulai sekarang setiap orang yang hadir akan menjadi keluarga besar, seluruh tubuh. Mulai sekarang, kalian semua yang hadir akan secara resmi menjadi laki-laki saya. Semua orang merasa napas mereka menjadi berat. Mulai hari ini, kami akan mengambil langkah-langkah untuk menyempurnakan kekuatan kami sendiri, memperkuat kekuatan kami dan meningkatkan kemampuan kami. Namun, semua ini harus dilakukan secara rahasia. Musuh yang akan kami hadapi adalah seluruh dunia, termasuk semua dari pembangkit tenaga listrik. Masih ada 3 bulan lagi sebelum halaman keluarga Ling selesai. Ketika selesai, jalan menuju kekuatanmu akan dimulai dari sana. Meskipun aku baru berusia 5 tahun dan sepertinya punya banyak waktu, ini tidak benar. Badai antara berbagai kerajaan sedang terjadi dan perang akan pecah kapan saja. Saat perang pecah, pasti akan menyebar ke seluruh benua. Jadi, setelah saya menerima semua Anda secara resmi, Anda harus mengandalkan diri Anda sendiri untuk semuanya. Jika Anda ingin bertahan untuk menikmati kemewahan bersama saya, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sendiri dengan semua yang Anda miliki. Anda harus memastikan bahwa Anda tidak mati dalam pertempuran. Napas semua orang berat karena mata mereka seperti lonceng dengan keringat mengalir di dahi mereka. Setelah Ling Tian mengatakan semua ini, mereka akan menjadi idiot jika mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Ling Tian. Ling Tian telah menjelaskan ambisinya kepada semua orang, hanya mengatakan bahwa dia ingin menjadi kaisar. Sejak mereka datang ke rumah Ling, mereka merasa bahwa Ling Tian menyembunyikan sesuatu. Hanya saja mereka tidak mengerti, dengan keluarga Ling di belakangnya sebagai pendukung yang kuat, mengapa dia harus begitu berhati-hati. Sekarang,
Mereka akhirnya mengerti bahwa ambisi yang tersembunyi di hati anak ini sebenarnya sangat mengejutkan. Bersembunyi begitu sabar dengan ambisi yang begitu besar. Kemudian, jejak keangkuhan muncul di wajah Ling Tian saat dia menggeram, "Saya dipanggil Ling Tian, dan saya akan memerintah surga." "Tuan-tuan, siapa yang mau menemani saya untuk memerintah surga?" Semua 38 dari mereka berlutut serempak, "Kami bersedia mendukung bangsawan muda untuk memerintah ke surga." Ling Tian kemudian tersenyum dan melambaikan tangannya, "Ini hanya keinginan kecilku. Kalian semua tidak perlu terlalu serius, berpikir bahwa celana sutra yang bagus untuk bangsawan muda ini memiliki aspirasi seperti itu, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak." Semua orang merasa suasana hati mengendur saat mereka mulai tertawa juga. Insiden Ling Tian, melecehkan, pembantunya telah menyebar ke seluruh ibu kota. Mengetahui cara melecehkan pembantunya bahkan di usia 5 tahun. Ling Tian sudah dengan tegas dianugerahi gelar, celana sutra super. Reputasi Ling Tian di seluruh ibu kota tak tertandingi, menjadi lelucon terbesar di Sky Bearing City. Setelah masalah serius diselesaikan, Ling Tian mengajukan beberapa pertanyaan yang ada di dalam hatinya, "Kalian semua dari militer. Pernahkah Anda mendengar orang yang dapat melompati tembok atau menghancurkan batu menjadi bubuk dengan tangan kosong?" Keraguan ini sudah lama ada di hati Ling Tian. Ling Tian selalu berusaha mendapatkan informasi ini dari berbagai orang yang dia temui, tetapi tidak ada yang bisa memberinya jawaban. Kebanyakan dari mereka akan langsung menyangkal hal seperti itu. Ini membuat Ling Tian merasa bahwa seni bela diri seperti itu tidak ada di dunia ini. Adapun sihir, itu sama sekali tidak mungkin. Ini telah sangat mengubah gagasan Ling Tian untuk melintasi dunia. Sejak Ling Tian melihat telapak tangan kemarahan Xiao Fenghan, menghancurkan meja menjadi berkeping-keping, Ling Tian menyadari bahwa seni bela diri dan ki dalam sebenarnya ada di dunia ini. Hanya saja, untuk beberapa alasan, jumlah orang yang memiliki kekuatan seperti itu sangat langka. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan seperti itu, mereka juga tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Pakar misterius di belakang Xiao Fenghan juga membuat Ling Tian waspada dan berhati-hati. Orang itu jelas orang yang mengolah seni bela diri dalam dan luar dan berspesialisasi dalam penyembunyian dan pelacakan. Ling Tian merasa sangat aneh bahwa sementara orang-orang ini jelas ada, tidak ada yang tahu tentang mereka. Selanjutnya, berapa banyak dari orang-orang ini yang benar-benar ada di dunia ini? Bagaimana seni bela diri di dunia ini dikategorikan? Seberapa kuat para ahli yang sebenarnya? Di mana orang-orang ini bersembunyi? Banyak keraguan memenuhi hati Ling Tian. Sekarang, Ling Tian sudah memahami gagasan samar tentang apa yang sedang terjadi. Keberadaan orang-orang ini jelas merupakan rahasia. Pasti akan ada sekelompok kecil orang yang memahami hal ini. Keluarga Ling yang lahir dari garis keturunan petani jelas tidak mengetahui rahasia ini dan tidak berhak mengetahuinya. Keluarga Ling awalnya hanya keluarga kaya. Setelah Ling Zan menaklukkan tanah dengan mendiang kaisar, keluarga Ling tumbuh menjadi kejayaan dari nol. Sementara keluarga Ling mungkin tampak mulia, fondasi keluarga Ling sangat lemah. Keluarga aristokrat besar yang telah berdiri selama puluhan tahun atau bahkan berabad-abad tidak akan menempatkan keluarga Ling dalam pandangan mereka. Tidak peduli berapa banyak otoritas yang diperintahkan keluarga Ling, itu masih kekurangan warisan yang diwariskan dalam keluarga besar yang mengakar itu. Sama seperti fase kaya di generasi ketiga. Adapun keluarga Ling, mereka hanya memiliki 3 generasi, termasuk Ling Tian. Semua orang saling menatap dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Jelas bahwa selain melihat tampilan kekuatan Ling Tian, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Ling Tian kemudian menghela nafas pada dirinya sendiri, sepertinya aku harus perlahan-lahan mengungkap masalah ini sendiri. Ling Tian sangat percaya bahwa selama orang-orang ini ada, pasti akan ada jejak yang tertinggal. Mengikuti peningkatan kekuatannya, Ling Tian percaya bahwa dia pasti akan muncul di hadapan mereka pada akhirnya. Selain itu, Ling Tian merasa bahwa bagi keluarga aristokrat yang memiliki garis keturunan hampir 1000 tahun, mereka pasti akan berhubungan dengan orang-orang ini. Nyatanya, orang-orang di keluarganya mungkin adalah eksistensi ini. Paling tidak, akan ada beberapa orang seperti itu di keluarga aristokrat. Terutama keluarga terbesar di benua bintang surgawi yang memiliki warisan 1000 tahun, keluarga Yu. Bahkan dalam kematiannya, Ling Tian tidak akan percaya bahwa mereka tidak memiliki karakter seperti itu di dalam barisan mereka. Jika bukan karena alasan khusus,
Bagaimana mungkin sebuah keluarga memiliki garis keturunan 1000 tahun? Kesulitan 1000 tahun, perubahan politik dalam 1000 tahun, bagaimana itu bisa ditangani oleh keluarga biasa?